Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yaitu uji biokimia. Sebelum kelompok kami memaparkan materinya, saya akan memperkenalkan kelompok 5 terlebih dahulu yang beranggotakan. Yang pertama, saya sendiri Tuti Cahyani, NIM belakang 45. Yang kedua ada Nurul Wahyu Septiana, NIM 52. Yang terakhir ada Reza Novadiari, NIM 67. Selanjutnya yaitu uji biokimia. Uji biokimia dilakukan untuk mengetahui sifat-sifat fisiologis koloni bakteri hasil isolasi. Biokimia bakteri berkaitan dengan proses metabolisme sel bakteri. Identifikasi bakteri dapat dilakukan dengan mengetahui sifat morfologinya saja, namun harus mengetahui sifat fisiologis bakteri juga. Sifat fisiologis bakteri sangat penting diketahui sebab apabila melakukan identifikasi bakteri, karena sifat morfologi bakteri dapat tampak serupa bahkan tidak dikenali, sehingga dengan melakukan uji biokimia terhadap koloni bakteri dapat mengetahui sifat dan menentukan spesies bakteri. Selanjutnya yaitu uji indol. Uji indol berfungsi untuk mengetahui apakah bakteri memiliki enzim triptopanase sehingga bakteri tersebut mampu mengoksidasi asam amino triptopan membentuk indol. Adanya indol dapat diketahui dengan penambahan regen erit atau kovas yang berisi paridimetil amino benzaldehid. Hasil uji indol dapat diketahui negatif ditandai dengan tidak adanya bentukan berwarna merah seperti lapisan cincin di permukaan biakan. Apabila positif ditandai dengan adanya bentukan berwarna merah seperti lapisan cincin di permukaan biakan bakteri, dapat diartikan bahwa sumber karbon berasal dari triptopan yang membentuk indol. Selanjutnya uji methyl red atau MR. Uji MR berfungsi untuk mengetahui ada tidaknya fermentasi asam campuran atau metilen glikol pada koloni bakteri. Hasil uji MR dapat diketahui negatif ditandai dengan setelah penambahan methyl red. Media tidak mengalami perubahan warna menjadi merah. Apabila positif ditandai dengan setelah penambahan methyl red. Media mengalami perubahan warna menjadi merah. Dapat diartikan bahwa asam campuran atau metilen glikol dihasilkan oleh bakteri melalui proses fermentasi glukosa pada media methyl red. Baik, untuk selanjutnya yaitu uji Voges-Prokauer atau disingkat dengan VP. Nah, uji VP berfungsi untuk mengetahui hasil fermentasi glukosa membentuk asetion, asetil metil karbinol. Hasil uji VP dapat diketahui negatif ditandai dengan setelah media ditambahkan reagen aneptol dan KOH tidak mengalami perubahan warna menjadi merah. Apabila positif ditandai dengan setelah media ditambahkan reagen aneptol dan KOH mengalami perubahan warna menjadi merah. Dapat diartikan bahwa hasil fermentasi glukosa dapat membentuk asetion, asetil metil karbinol. Nah, dapat dilihat pada gambar untuk yang sebelah kiri terdapat VP positif dan sebelah kanan terdapat VP negatif. Terdapat perbedaan warna. Kemudian uji citrat. Uji citrat berfungsi untuk mengetahui sumber karbon bakteri menggunakan citrat atau tidak menggunakan citrat. Hasil citrat dapat diketahui negatif ditandai dengan media bakteri tidak mengalami perubahan warna dari hijau menjadi warna biru. Apabila positif ditandai dengan media bakteri mengalami perubahan warna dari hijau menjadi biru. Dapat diartikan bahwa salah satu sumber karbon bakteri menggunakan citrat. Bisa dilihat pada gambar untuk yang sebelah kiri yaitu citrat positif dan sebelah kanan citrat negatif. Terlihat sangat jelas perbedaan warnanya. Kemudian uji motilitas. Nah, uji motilitas berfungsi untuk mengetahui gerak. Hasil uji motilitas dapat diketahui negatif ditandai dengan pada bekas tusukan inokulasi saja terdapat bentukan warna putih seperti akar yang menyebar. Apabila positif ditandai dengan di sekitar inokulasi terdapat bentukan warna putih seperti akar yang menyebar. Dapat diartikan bahwa bakteri yang diinokulasi memiliki flagel sehingga dapat melakukan pergerakan.
Nah, bisa dilihat pada gambar untuk yang sebelah kiri yaitu motilitas positif dan sebelah kanan motilitas negatif. Terlihat sangat jelas perbedaannya. Kemudian uji urease. Uji urease berfungsi untuk mengetahui kandungan enzim urease pada bakteri, sehingga dapat menguraikan urea membentuk amoniak. Hasil uji urease dapat diketahui negatif ditandai dengan pada media tidak mengalami perubahan warna menjadi warna merah jambu atau pink. Apabila positif ditandai dengan pada media mengalami perubahan warna menjadi warna merah jambu atau pink. Dapat diartikan bahwa bakteri memiliki enzim urease sehingga dapat memecah urea membentuk amoniak. Pada gambar terlihat bahwa gambar yang sebelah kiri yaitu uji urease positif dan untuk yang sebelah kanan uji urease negatif. Baik, yang selanjutnya yaitu saya akan membacakan atau memberikan sedikit penjelasan, yaitu uji SIA atau triple sugar iron agar. Uji SIA ini berfungsi untuk mengetahui kemampuan bakteri dalam fermentasi karbohidrat yang berupa glukosa, laktosa, dan sukrosa. Hasil uji SIA ini dapat diketahui bakteri dapat memfermentasi glukosa saja, ditandai dengan warna kuning atau asam pada dasar media dan berwarna merah pada lereng atau basa, ALK atau A, atau alkali atau asid. Apabila bakteri dapat memfermentasi semua karbohidrat, ditandai dengan warna kuning pada dasar media atau asam, dan berwarna kuning juga pada lereng media atau asam, A atau asid atau asid. Apabila bakteri tidak dapat memfermentasi semua karbohidrat, ditandai dengan warna merah pada dasar media atau basa, dan berwarna merah juga pada lereng media atau basa, ALK atau alkali atau alkali. Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat pada gambarnya tersebut ya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu uji produksi H2S dan gas. Hasil uji H2S dan gas terhadap isolat bakteri menunjukkan sebagian kecil isolat bakteri dapat mereaksikan Fe dan FeS yang berwarna hitam atau terjadi kehitaman karena pembentukan metal sulfide H2S+, yaitu Mz-3, Cs-2, dan Cs-4. Pengujian hidrogen sulfide H2S dilakukan untuk mengamati kemampuan bakteri dalam mengubah asam amino alanin dan H2S. Sedangkan isolat bakteri yang tidak dapat mereaksikan Fe menjadi FeS yang ditunjukkan dengan tidak adanya warna hitam atau kehitaman. Yang selanjutnya uji katalase. Uji katalase ini berfungsi untuk mengetahui mampu atau tidaknya bakteri memproduksi enzim katalase. Hasil uji katalase positif ditunjukkan dengan adanya gelembung udara setelah bakteri ditetesi larutan H2O2 atau katalase plus. Nah, bisa dilihat seperti gambarnya teman-teman. Yang selanjutnya yaitu uji lisin. Uji lisin ini berfungsi untuk mengetahui kemampuan bakteri mendekarboksilase lisin membentuk amin kadaverin atau basa. Hasil uji lisin positif ditandai dengan perubahan warna dari coklat menjadi warna ungu pada indikator bromkresol ungu. Apabila negatif ditandai dengan tidak adanya perubahan warna pada indikator bromkresol ungu. Nah, bisa terlihat pada gambarnya teman-teman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.
atas waktunya teman-teman. Metode uji indol. Alat dan bahan yang dibutuhkan: kawat ose, kultur Escherichia coli pada media cair, kultur Klebsiella pneumoniae pada media cair, media triptofan broad steril untuk uji bakteri Escherichia coli, dan satu lagi media triptofan broad steril untuk uji bakteri Klebsiella pneumoniae. Prosedur uji indol: ambil kawat ose, sterilkan dengan cara membakar sampai merah membara, lalu biarkan dingin di area steril di sekitar nyala api Bunsen. Ambil kultur Escherichia coli, lalu buka tabung reaksi dan bakar mulut tabung. Ambil suspensi bakteri menggunakan loop kawat ose. Bakar kembali mulut tabung sebelum ditutup. Tutup mulut tabung dan kembalikan ke rak tabung reaksi. Ambil triptofan broad untuk diinokulasikan dengan bakteri Escherichia coli. Buka tabung reaksi, bakar mulut tabung, dan kemudian inokulasikan bakteri Escherichia coli. Lalu bakar mulut tabung dan tutup kembali tabung, lalu kembalikan ke rak tabung reaksi. Kemudian bakar loop kawat ose lagi untuk mensterilkan dan dinginkan. Kemudian ambil kultur Klebsiella pneumoniae dan inokulasikan ke triptofan broad. Ini adalah kultur Klebsiella. Buka tabung, bakar mulut tabung, ambil bakteri dengan cara memasukkan loop kawat ose. Kultur Klebsiella akan terambil pada loop kawat ose. Lalu bakar mulut tabung, tutup kembali tabung, dan kembalikan ke rak tabung reaksi. Lalu ambil triptofan broad, buka tabung, bakar mulut tabung, lalu inokulasikan Klebsiella pneumoniae. Lalu bakar lagi mulut tabung, tutup, dan kembalikan ke rak. Bakar loop kawat ose lagi untuk mensterilkan. Lalu kembalikan ke rak tabung reaksi. Lalu inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Hasil uji indol: setelah 24 jam diinkubasi, ini adalah yang berisi kultur Escherichia coli. Ini adalah yang berisi kultur Klebsiella pneumoniae. Kemudian mereaksikan dengan reagen Covax. Buka, tutup tabung,
ambil sedikit reagen Covax. Dengan hati-hati teteskan pelan-pelan melalui dinding tabung reaksi. Tutup kembali tabung. Lihat hasil tetesan reagen Covax. Beberapa detik kita bisa melihat reaksi reagen Covax. Tampak cincin merah terang di bagian atas. Kompleks cincin warna merah merupakan indol yang bereaksi dengan para dimetil amino benzaldehid dalam reagen Covax yang membentuk kompleks cincin warna merah. Kemudian kita akan reaksikan tabung yang mengandung kultur Klebsiella pneumoniae. Kita teteskan reagen Covax. Lalu tutup tabung reaksi. Lalu kita amati tidak ada kompleks cincin warna merah. Ini berarti tes indol negatif. Kompleks cincin berwarna merah berarti tes indol positif. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.